para beban keluarga, bagaimana kabarnya? Sebelum mulai, angka baiknya subscribe dulu sebagai uang parkir. Oke, kali ini saya akan menceritakan kembali alur sebuah film yang berjudul dengan Adirti Karnipal yang bergenre action. Oke, daripada berlama-lama karena besok saya harus tidur sebagaimana mestinya sebagai kaum rebahaners, kita putar dulu intronya. Kisah akan berfokus kepada sebuah gangster yang dikhianati oleh bosnya. Kelompok ini dipimpin oleh seorang bos yang bernama Byung-do. Ini rarainya. Hal tersebut juga berimbas dengan keluarnya beberapa anak buahnya yang kurang bayaran atau ya jarang dibayar lah, kurang lebih seperti itu. Belum lagi ia juga harus menafkahi keluarganya yang tentu perlu banyak sekali uang seperti untuk membayar tagihan listrik, tagihan PDAM, tagihan Shopee Pay Later dan masih banyak lainnya. Ya, mungkin kita mengira bahwa menjadi seorang geng Yakuza itu enak seperti ya hanya menuruti perintah saja dan mendapatkan pundi-pundi cuan. Ternyata tidak semudah petir kakek Zeus. Saat ia bekerja pada bos Yakuzanya sekaligus rentenir yang bernama Sangchul, ini benguknya yang berada di bawah kendali kakek Huang. Untuk mendapatkan cuan, ia harus menagih hutang terlebih dahulu kepada orang-orang, baru setelah membayarnya ia mendapatkan fee atau bonus lah dari pekerjaannya tersebut. Pendapatannya yang seadanya, belum lagi ia juga harus menafkahi keluarganya dan menggaji anak buahnya agar tetap loyal, membuatnya sedikit mengeluh. Suatu hari saat sebuah kasino milik bosnya mendapatkan sebuah masalah, Sangchul pun memakluminya karena memang lokasi kasino tersebut berada di luar wilayahnya. Bosnya pun memerintahkan Byung-do agar mau menjaganya hingga aman, tentram, gemah ripah loh jinawi lagi. Ia pun merasa senang dan merayakannya, yang mana di sana juga ada teman lamanya juga yang bernama Minho, dan langsung bernostalgia di warung BCT langganannya dulu. Ia pun menceritakan bahwa sebenarnya ia juga berniat membuat sebuah film yang bergenre gangster dan meminta bantuannya. Saat percakapan berlangsung, Byung-do pun ditelepon oleh anak buahnya yang mengatakan bahwa di kasinonya telah terjadi sebuah keributan. Sontak hal tersebut membuatnya pabuis dan kembali ke kasinonya untuk ikut bertempur. Aksi tersebut juga ternyata direkam oleh Minho sebagai referensi proyek dari filmnya. Setelah aksi mereda, Sangchul yang dibuat emosi pun memerintahkan seluruh anak buahnya bersiap karena ia akan menganggap aksi ini adalah pernyataan untuk berperang. Saat akan pergi ke markas musuh, anak buahnya menelpon bahwa mungkin ia terlambat dikarenakan macet di sekitar Cikampek, namun tiba-tiba ya, ia pun dikepung oleh 4 mobil sekaligus dan langsung baku hantam di sana. Aksi yang tidak seimbang membuatnya tersudut, namun beruntung sisa anak buahnya datang dan langsung membantunya. Keesokan harinya ia pun dipanggil oleh sang bos di sebuah restoran yang mana posisinya sebagai penjaga kasino akan digantikan oleh Sangchul. Saat pembicaraan berlangsung, tiba-tiba datanglah seorang wanita yang mengatakan bahwa ada seorang pengacara yang mencarinya. Ia pun kemudian memohon agar posisinya tidak digantikan karena memang banyak tanggungan yang harus ditanggungnya, namun Sangchul pun menolaknya. Saat mengantarkan bos besar, ia pun menawarkan sebuah pekerjaan untuk melenyapkan seorang pengacara, dan dengan terpaksa karena memang tidak ada pekerjaan yang lain lagi, sekonyong-konyong ia pun menyanggupinya. Scene berpindah saat ia bertemu dengan anak buahnya. Byung-do pun mengatakan bahwa misi ini tidak wajib, namun karena sama-sama dalam keadaan kurang, ia pun ikut dalam misi ini. Saat reuni SMA Negeri 1 Purwakarta, ia bertemu dengan wanita incarannya yang bernama Hyunjo. Ini rarainya, namun sesaat saat akan basa-basi, tiba-tiba ia ditelepon oleh sang bos besar yang memerintahkannya melaksanakan misi saat itu juga. Mana? Tolong ini mah. Langganan yuk. Abis langganan, nyalain lonceng sebelah sini. Cakep kan? Ya udah. Setelah selesai, ia pun langsung melaporkannya pada bosnya. Keesokan harinya si Sangchul yang telah mengetahui hal tersebut lantas memanggil si Byung-do dan berpura-pura menjadi sok baik kepadanya. Ditambah ia juga menawarkan kembali menjadikannya sebagai debt collector dan mengambil setengah dari hasilnya, yang tentu saja membuatnya sedikit curiga. Saat malam hari, Sangchul pun kungkou dengan tangan kanannya untuk merencanakan pembunuhan terhadap Byung-do setelah acara pernikahan adiknya.
Namun hal serupa ternyata juga terjadi di warung Biani di mana si Byung-do juga merencanakan pembunuhan pada si Sang-chul yang akan dilakukannya pada saat hari pernikahan adiknya tersebut. Saat hajatan itu digelar, si Byung-do pun menunggu timing yang pas untuk mengeksekusi bosnya tersebut dan saat di toilet tiba-tiba 근데 그 양반이 보통이 아닌데 돈은 줄란가 모르겠습니다. 아, 저 지난번에 그 상갓집에서 뵀는데 상철이 형님이 잘 나가는 모양입니다. Ya, ia pun ditusuk hingga mati, namun sesuai arahan sutradara untuk menambah durasi, ternyata si Sang-chul masih sempat melawan namun gagal dan tewas di sana. Dengan pisau seolah bunuh diri dan tidak ada seorang pun yang menyadari kejadian tersebut. Di tempat lain juga ternyata anak buah si Byung-do ini berhasil membunuh si Kunyuk atau tangan kanannya si Sang-chul lah yang ya hingga ia beda alam. Setelah saingannya tewas, Byung-do pun menjadi satu-satunya anak buah kepercayaan bos besar hingga keluarga dan anak buahnya pun menjadi lebih sejahtera. Saat akan bertemu dengan Hyunjo, ia pun melihat dengan siki panonnya sendiri di mana si Hyunjo ini digoda oleh bosnya sendiri yang sontak hal tersebut membuat adrenalin si Byung-do terpancing hingga terjadi aksi pemukulan yang membuat si Hyunjo ini kukulutus atau marah-marah dan tidak mau bertemu dengannya lagi. 안서? 나는 무서워. 이제는 보고 싶지 않아. Hyunjo yang galau pun mabuk di warung Ciwa Eha yang lantas ia pun dibawa pulang oleh sahabatnya untuk diantar ke rumahnya. Saat ia sakalor, ia pun sekonyong-konyong mengakui semua dosa-dosanya, dimulai membunuh, teknik menjadi gangster, penagih pinjol, dan lain sebagainya yang mana hal tersebut ternyata dijadikan ide naskah film lah oleh si Minho yang mana naskah tersebut ternyata disukai oleh editor. Mendengar ada sutradara yang akan membuat film, bos besar pun meminta putrinya ikut berperan dalam film tersebut agar tenar atau menjadi seorang artis. Byung-do pun melobi si Minho agar bertemu dengan bosnya dan sejak saat itu pula mereka menjadi akrab dan membuat beberapa proyek film. Saat di Bukit Papandayan, sang bos pun berniat untuk membuat sebuah apartemen mewah, namun hal tersebut urung dilakukan karena memang terkendala oleh warga yang menolak untuk direlokasi. Namun di tengah kesibukannya tersebut ternyata ia mendapatkan kabar tatkala pujaan hatinya sedang hareeng lah ya atau ya sakit lah yang membuatnya langsung pergi ke rumahnya dan membawanya ke klinik Tongpang dan merawatnya di sana. Keesokan harinya ia pun pergi ke bioskop untuk melihat film garapannya yang mana ia dibuat emosi tatkala ia mengetahui bahwa alur film tersebut ternyata adalah kegiatannya sendiri seperti membunuh si pengacara, menagih pinjol dan lain sebagainya. Tak terima dengan hal tersebut, si Minho pun diinterogasi karena memasukkan adegan tidak etis. Anak buahnya sendiri juga menyayangkan kejadian tersebut karena dianggap membahayakan posisinya di dunia gelap dan memaksanya mengizinkannya untuk membunuh si Minho agar tutup mulut. Sebagai sahabat yang baik tentunya ia menolak usulan tersebut yang membuat anak buahnya kecewa dan melaporkannya ke polisi. Waktu pun lewat, kini si Byung-do pun menjadi buronan bintang 5 di kepolisian. Marah dengan hal tersebut, kemudian ia berniat menghabisi sahabatnya sendiri dengan menyergapnya di sebuah diskotik. Namun ternyata si Minho merencanakan sesuatu hingga ia lolos. Si Byung-do pun balik disergap dan dipukuli hingga tidak walah kaya. Saat anak buahnya yang telah berkhianat pun datang dan menusuknya hingga tewas di tangan anak buahnya sendiri. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.